Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang ta'rifu al-kalam, pengertian kalam, dan kita sudah uraikan apa itu kalam menurut para ahli nahwu. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas aqsamul kalam. Ini pembagian kalam ada berapa? Kita akan sebutkan pembagian-pembagiannya, kemudian tanda-tandanya. Baik, kita akan mulai dari pembagian kalam. Wa aqsamuhu salasatun. Qala al-muallif di dalam kitabnya wa aqsamuhu salasatun. Jadi pembagian kalam itu ada tiga. Yang pertama adalah ismun. Nah, ismun. Yang kedua wa fi'lun. Yang kemudian wa harfun jaa li makna. Baik, kita akan membahas satu persatu secara mendetail insyaallah. Apa yang dimaksud dengan isim di sini? Banyak sekali pengertian yang menjelaskan tentang apa itu isim. Kita akan ambil pengertian atau ta'rif yang paling mudah untuk dipahami. Isim itu adalah huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au sifatin au makna mujarrad minaz zaman. Jadi isim itu adalah setiap kalimat yang menunjukkan, bisa jadi dia adalah insan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, atau menunjukkan tempat, atau sifat, atau makna yang tidak punya kaitan dengan waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan isim. Contohnya, kita akan buat contoh rajulun. Rajulun. Nah, kata rajulun dia adalah isim di dalam bahasa Arab. Kemudian asadun. Asadun juga isim. Zahratun isim. Haitun juga isim. Al-Qahirah juga isim. Nah, dan seterusnya. Itulah disebut dengan isim. Atau bisa kita juga sebutkan dengan definisi yang paling mudah, isim adalah kata benda. Isim adalah kata benda. Kemudian kita akan beralih kepada fi'il. Apa itu fi'il? Definisi yang paling mudah menjelaskan fi'il itu adalah kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Jadi fi'il itu adalah setiap kalimat yang menunjukkan sebuah peristiwa dengan waktu tertentu. Sebagai contoh, kalimat kataba. Kataba yang artinya menulis. Nah, kataba di dalam kalimat ini mengandung waktu. Waktunya menerangkan kapan telah berlalu. Nah, fi'il ini disebut dengan fi'il madhi. Fi'il yang menjelaskan tentang peristiwa masa lalu. Kita akan jelaskan nanti bagaimana fi'il madhi itu di waktu yang lain insyaallah. Kemudian yang kedua ada namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari contohnya yaktubu. Yaktubu. Nah, fi'il ini biasa ditandai dengan ada huruf ya di depannya atau yang disebut dengan ya mudhara'ah. Nah, fi'il mudhari ini menjelaskan keterangan waktu pada masa sekarang dan yang akan datang. Nah, contoh selanjutnya uktub. Nah, uktub kata ini disebut dengan fi'il amr. Fi'il amr yang terkandung di dalamnya keterangan waktu yang akan datang. Nah, inilah contoh-contoh kalimat dalam bahasa Arab yang disebut dengan fi'il.
Oke, itu dia. Lalu kemudian yang ketiga, harfun, huruf. Nah, apa yang dimaksud dengan huruf? Huruf adalah wa kalimatun laisa laha makna illa ma'a ghairiha. Jadi huruf itu adalah setiap kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab yang dia tidak memiliki makna sempurna kecuali jika disandingkan dengan yang lain. Contohnya fi, artinya di dalam. Nah, fi ini makna tidak akan sempurna kecuali kita barengkan, kita sandingkan dia dengan kalimat lain. Contohnya fil fasli, di dalam kelas. Nah, dia tidak menunjukkan makna yang bisa dipahami kecuali dengan dibaringkan atau disandingkan dengan kata yang lain. Contohnya apa lagi? An, hal, lam, dan seterusnya. Setelah kita mengenal apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf, pada bagian ini kita akan menjelaskan tanda-tanda isim, kemudian fi'il dan juga huruf. Bagaimana cara kita mengenali huruf, fi'il, dan juga isim. Baik, setidaknya tanda-tanda isim itu ada 4. Pertama dengan khafat, kemudian dengan tanwin, dan juga masuknya alif dan lam, dan kemudian ada huruful khafdi, huruf-huruf khafat. Oke. Tutan yang pertama, jadi isim itu diketahui bahwasanya dia itu isim dengan keadaan khafat. Apa itu khafat? Khafat itu jar. Contohnya seperti apa? Contohnya marartu birajulin karimin. Marartu birajulin karimin. Perhatikan kalimat karimin. Apa tanda isim di sini? Khafat. Apa itu khafat? Yaitu baris berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Perhatikan pada kalimat karimin. Nah, maka apabila kita melihat ada kata di dalam bahasa Arab yang kemudian dia berharokat kasroh, maka ini disebut dengan khafat. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan tanwin? Nah, tanwin di sini adalah harokat yang biasanya kita kenal dengan fathatani, kasrotani, kemudian dommatani, yang kita kenal dengan an, in, un. Kita buat misal. Contohnya seperti kalimat rojulun. Perhatikan harokat akhir pada kata rojulun. Rojulun. Nah, tanwin inilah yang disebut dengan tanwin. Kemudian marartu birajulin. Marartu birajulin. Nah, kasroh tani, inilah yang disebut dengan tanwin. Atau juga ra'ayna kalimatan. Ra'ayna kalimatan. Nah, kalimatan tan, nah inilah yang disebut dengan tanwin. Apabila ada kata dalam bahasa Arab yang menggunakan tanwin, berarti bisa kita kenali dia adalah isim. Tanda yang ketiga, masuk kepadanya alif lam. Masuk kepadanya alif lam. Contoh, ar-rajulu. Ar-rajulu. Nah, setiap kalimat atau setiap kata dalam bahasa Arab, jikalau ditemukan ada al yang bersambung dengannya, maka dia adalah isim. Bisa kita muat juga contoh lain seperti al-kitabu. Al-kitabu, berarti al-kitabu adalah isim karena dia bersambung atau masuk kepadanya alif lam. Contoh lain, al-baitu. Kalimat al-baitu berarti dia adalah isim. Kenapa? Dia bersambung dengan alif dan juga lam. Yang berikutnya, tanda yang berikutnya adalah masuknya huruf-huruf jar atau huruf-huruf khafat.
huruf khafat atau huruf jar. Huruf khafat atau huruf jar itu setidaknya ada 9 huruf. Kita akan sebutkan min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, kaf, dan lam. Nah, huruf-huruf jar ini ketika bertemu dalam sebuah kalimat, sebuah kata bahasa Arab, berarti kata setelahnya pasti isim. Kenapa? Karena jar tidak masuk atau tidak bergandeng kecuali dengan isim. Oke, contohnya fil baiti, kalimat fil baiti, fi setelahnya ada al baiti, al bait dia isim. Kenapa? Karena huruf jar tidak masuk atau tidak bergandeng kecuali dengan isim. Nah, di dalam kalimat al-bait juga disebutkan tanda isim lainnya, apa itu? Alif dan lam. Jadi huruf jar tidak akan masuk kecuali hanya kepada isim. Dan ketika huruf jar masuk kepada sebuah isim, maka dia menjarkan atau mengkasrokan kalimat atau kata setelahnya. Fil baiti, yang awalnya al baitu menjadi fil baiti. Al kitabu fil kitabi. Al masjidu, ketika masuk kepada huruf jar, minal masjidi. Nah, dan itu berlaku seluruhnya untuk seluruh huruf-huruf jar. Teman-teman, untuk tanda-tanda fi'il dan tanda-tanda huruf kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.